Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami akan ajak Anda kembali berbincang dengan Mbah Imam yang juga menjadi salah satu pendiri dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Mbah Imam, ini kan berlangsungnya atau berjalannya Al Zaitun ada kontroversinya. Tapi nanti dulu Mbah Imam diceritakannya. Kita akan coba cek dulu di lapangan kondisinya di Indramayu, Jawa Barat. Ada rekan kami di sana yang akan mengabarkannya untuk Anda pemirsa. Bagaimana kondisi terkini Alpi di sekitar Ponpes Al Zaitun, masih adakah kemudian aktivitas yang terlihat di sana? Ya baik, Ken Ane, dikabarkan memang pagi ini pihak dari MUI Jabar maupun pusat mendatangi Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun. Namun kami tunggu hingga dari pagi hingga siang ini belum ada kedatangan para rombongan MUI. Nampak terlihat saat ini memang kondisi Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun ini terlihat normal seperti biasa. Hilir mudik para karyawan memasuki Pondok Pesantren ini terus berjalan. Namun di sini memang sedikit terlihat berbeda karena Pondok Pesantren ini semenjak di demo oleh ratusan warga, terlihat pagar berduri ini masih dipasang dan juga mendapatkan pengamanan lebih ekstra dari security Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun. Ya, Kenane. Oke. Opi, pukul berapa rencananya pihak MUI diinformasikan akan datang ke lokasi? Baik, dikabarkan hari ini, tepatnya jam 7 pagi, pihak dari MUI baik dari pusat, Jabar maupun Indramayu mendatangi Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun. Namun hingga saat ini kami bersama awak media lainnya masih menunggu kedatangan para rombongan ini yang hingga saat ini belum kunjung datang. Oke, baik Opi, kita nanti masih menantikan bagaimana kira-kira kedatangan dari MUI untuk ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Terima kasih Opi, informasinya sementara dari Indramayu, Jawa Barat. Ya, Mbak Imam, MUI Jakarta Pusat dan juga daerah ini datang untuk melakukan kajian mungkin ya, melihat sebenarnya apa yang dilakukan di dalam Al Zaitun. Karena yang diajarkan nampaknya oleh Panji Gumilang ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, Mbak Imam. Gimana Mbak Imam? Ya, memang MUI Pusat ini saya pikir ya baguslah tindakannya, cepat. Jadi cuma kan masalahnya MUI Pusat dan juga TV One itu dianggap musuh oleh Panji Gumilang. Jadi akan sulit begitu nampaknya perjalanan untuk bisa mencari tahu apa yang terjadi di dalam Al Zaitun. Kelihatannya seperti itu. Kemarin malam saya ketemu dengan ketua fatwa. Beliau itu masuk tanpa sepengetahuan Panji Gumilang, mungkin ada agennya di dalam kali gitu. Jadi nggak tahu saya alergi Panji Gumilang kepada MUI dan TV One. Tapi mungkin setahu Mbak Imam juga yang terjadi di Al Zaitun dan yang diajarkan oleh Panji Gumilang, kalau kita bisa katakan yang ada unsur Israel atau Yahudi mungkin di dalamnya begitu, yang tidak lazim begitu ya Mbak Imam dilakukan di lingkungan pondok pesantren. Ini sebenarnya dari dulu Mbak Imam mengenal Panji Gumilang memang terlihat mengenai hal-hal ini. Mbak Imam. Belum ada, dia dulu ya kita ya itu lurus-lurus saja. Setelah kejadian 2015 yang dia dipidanakan, dia menjalankan hukuman gitu. Setelah itu dia keluar, mulailah yang aneh-aneh itu terjadi gitu kan. Dan tentang hubungan dengan Israel, saya sudah sampaikan semalam di catatan demokrasi itu bahwa dia ingin mencari simpati dari negara Israel. Dia kepengen menjalin hubungan. Bahkan dia sudah komunikasi dengan salah seorang entah direktur atau apa istilahnya, sudah komunikasi sekolah di sana itu. Dia ingin berkunjung ke Tel Aviv gitu. Mungkin dari sekolah itu nanti dipublish atau diperkenalkan kepada orang pemerintahan atau bagaimana itu mungkin terjadi apa. Karena dia ini kan punya adik yang namanya MYR Agung Sidayu. Itu Interpol, agen di BIN bagian Interpol. Jadi memang orangnya pinter, cerdas, tapi ya itu sering nakal-nakal begitulah. Nakal-nakal ini tujuannya maksudnya seperti apa Mbak Imam? Ya contohnya uang
dulu pakai uang 1,9 miliar apa kalau nggak salah. Itu nggak dikembalikan lagi ke kita. Oke. Ke pesantren, uang pesantren dipakai. Nah sekarang dia kaya raya itu, mobilnya aja Jaguar. Rumahnya aja apa namanya ada di mana itu? Lipo Karawat, Lipo Oke, dan sebagainya gitu. Nah dia ini mungkin melihat udah kalau sekarang di Al-Zaitun kesulitan uang, tidak bisa membayar cicilan dan sebagainya, yang jatuh tempo dan sebagainya, yang sudah masuk sesi, yang harus dilelang. Udah Mas, mungkin gitu cerita ke kakaknya, kita minta aja ke Israel gitu, mungkin kayak Oke, gitu. jadi tujuannya untuk pencarian Cari dana duit aja, gitu. cari duit, tujuan duit aja. Orang kalau udah kayak gitu tuh materi aja yang dipikirin gitu. Sehingga kemudian melakukan caranya dengan mengajarkan ajaran-ajaran yang seperti itu. Iya, Mbak Imam. jadi supaya dapat simpati, Oh, nyanyi-nyanyi Israel, salam Israel begitu. Padahal negara kita kan rakyat kita itu sedang apa namanya kurang nyaman dengan Israel gitu kan, gitu Mbak. Oke, jadi Mbak Imam menilai apa yang dilakukan Panji Gumilang ini tidak lebih dari sekedar untuk mencari uang, menarik simpati Iya. investor lain Betul, begitu ya Mbak investor Imam, ya? lain Oke, gitu. oke. Kan dia senangnya pertanian, dia memang apa cita-citanya itu di pembangunan ekonomi pertanian. Karena dari Israel itu kan yang pertaniannya maju kan Israel gitu. Nah, Mbak Imam melihat kontroversi yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Mbak Imam dulu yang sempat juga mendirikan Ponpes Al-Zaitun. Apa kira-kira pemikiran yang saat ini terbersit dalam pikiran Mbak Imam sehingga ini mengenai Ponpes Al-Zaitun ada kejelasan begitu loh Mbak Imam? Ya sekarang kalau memang apa yang dilakukan Panji Gumilang ini ada ranah hukumnya, baik itu pidana ataupun perdata ataupun hukum politik, itu diambil tindakan. Oke. Kalau saya masih ada celah yang bisa saya nanti masuki atau saya akan tuntut lagi karena saya belum selesai Dengan masalah tersebut tadi. Dengan masalah tersebut tadi. Besok saya akan diskusi dengan Bang Egy. Bagaimana? Karena baik. Bang Egy sudah mau bantu saya gitu. Oke, jadi dilanjutkan saja begitu Iya. kajiannya apa yang terjadi di Ponpes Iya harus Al-Zaitun. dilanjutkan dan Panji Gumilang nggak boleh mimpin pesantren lagi. Nah, nanti bahaya karena orang kalau sudah seumur segitu kelakuannya begitu nggak akan sembuh. Oke, dan yang dididiknya ini juga banyak yang begitu ini ya? jadi korban nantinya Oke, gitu. baik. Terima kasih Mbak Imam atas siang hari ini, atas bincang-bincangnya, Baik, atas sama-sama, ceritanya juga, sama-sama. riwayat dan sejarah dari berdirinya Alhamdulillah, Ponpes baik. Al-Zaitun. Kita tunggu dan nantikan bersama nanti kira-kira bagaimana para pihak kemudian mengambil langkah dalam kasus ini. Pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali hadir untuk Anda dengan perbincangan lainnya sesaat lagi. Baik.